Jadi Saudi Arabia itu asal usulnya Jazirah Arab itu, kawasan Arab semua, itu sistem kepemimpinannya itu dikatakan khilafah. Jadi keamiran. Itu sejarah singkatnya gini. Zaman Nabi adalah amir, imam. Tapi yang paling dominan adalah mengurusi urusan ibadah. Kalau kita urusan ngaji, urusan keduniaan banyak dipasrahkan kepada ahlinya. Antum a'lamu bi amri dunia. Zaman Khalifah Abu Bakar begitu, zaman Khalifah Umar begitu, hanya lebih fokus kepada urusan agama. Tapi sistem kepemimpinannya khilafah memang diangkat dengan dibaiat. Kalau dibahasakan sekarang itu ada dua khidmah, khidmatul din, khidmatul bilad. Melayani agama, imamnya panjang khadim. Terus belakangan ada khidmatul bilad, melayani negara, melayani rakyat. Nah, zaman Muawiyah mulai kelihatan, mulai bergeser. Turunannya geser sampai kebalik, agama gak diurusi blas, dunia tok. Lah itulah jadi negara akhirnya. Nah, dulu khilafah itu semuanya, jadi penyelesaian dikuasai itu. Jadi dulu ibu kotanya misalkan tahun berapa itu di Irak, kota Muslim, sampai berkembang ke Eropa itu satu kepemimpinan sistem khalifah, khalifah aman, khalifah yang seluruh dunia. Nah, berikutnya perjalanan waktu, akhirnya ada, kalau dulu Bapak Iman Jelasan katakan ada PBB, pengotaan kekuasaan, kan gitu, kekuasaan. Ini akhirnya sistem khalifah ini, kekhalifahan ini hilang, ganti khilafah khosoh namanya, sistem kekhalifahan tapi tiap-tiap negara, tiap-tiap negara, termasuk Saudi Arabia. Rajanya, sistem kerajaan itu diangkat. Kalau sampean menyaksikan langsung ya, ada itu di YouTube juga, ada waktu pembayatan itu ada. Itu dua tugasnya. Karena ini sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan negara, dikatakan khidmatul bilad. Jadi saya siap menjadi melayani rakyat, melayani negara. Tapi yang pertama, sebutkan pertama, khidmatuddin, melayani agama. Nah, ketika Malik Abdul Aziz, raja pertama yang mengembalikan rakyat Saudi Arabia kepada Quran hadis, menghilangkan perpecahan itu, dari luar Saudi itu masuk perwakilan-perwakilan mau baiat kepada Malik Abdul Aziz, baiat agama, tapi agama. Karena yang paham-paham dari luar itu masih mendalilkan keimaman itu untuk agama, khidmatuddin. Katanya Malik Abdul Aziz, nggak bisa, nggak boleh kamu baiat kepada saya. Kenapa? Karena saya bukan khidmatuddin saja, bukan hanya melayani agama, saya juga melayani, saya juga penguasa suatu tempat. Kalau sampai kamu baiat kepada saya, PBB dan negaranya akan mengatakan saya nyaplok daerah kekuasaan orang lain. Pakai dalil apa? Nah, itu salah satu dalilnya la yahillu li thalathatin bi falatin min al-ardi la amaru alaihim. Bapak Imam dulu bapaknya ada sama menerangkan seperti itu. Berarti ada batas negara. Karena itu khidmahnya dua.
jadi dia jadi imam agama, juga jadi imam pemimpin negara. Nah, itu sistemnya seperti itu. Nah, berbeda dengan kita. Kita ini, Indonesia ini bukan negara Islam. Walaupun penduduknya kebanyakan Islam, tapi di sini adalah negara Pancasila. Kalau itu dasar negaranya Pancasila, bukan Islam itu. Semua agama diterima. Kan gitu. Terus model pengangkatan kepemimpinan, sudah model khilafah apa enggak? Dibayar apa enggak? Kan enggak. Bahkan persyaratannya perempuan pun bisa. Itu jelas sudah enggak ada kekuatan sama sekali kalau itu bisa diangkat menjadi imam agama. Nggak bisa. Nah, dari sinilah Bapak Imam Hajrul Hasan berangkat membentuk jamaah ini model keimaman yang melayani agama saja. Ya. Nah, makanya dalam jamaah, imam kami imam jamaah, bukan imam khilafah seluruh dunia, bukan, imam jamaah. Nah, kenapa kok begini? Alasannya dalil. Karena kalau orang mati tidak punya imam, apa? Mati jahiliyah. Karena kalau orang mati tidak pernah berwayaan, mati jahiliyah. Nah, itu yang dihindari. Jadi kita ini, Bapak Imam itu membentuk jamaah itu menggugurkan kewajiban terhadap dalil. Nah, itu bedanya. Nah, di sana pergantian raja itu terus pembayatan ada. Dan itu konsepnya syariat. Makanya dasar negaranya ya Quran hadis di sana itu. Mempraktekkan Islam itu bisa, perpaduan itu bisa jalan. Tapi di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Allah a'lam suatu saat nanti barangkali. Nah, barangkali memang ada yang siapa tahu. Saya nggak ada yang tahu kan. Makanya jadilah profesional dan religius. Allah a'lam. Jadi kalau dilihat seperti ini, khidmatul bilad itu pekerjaan, kerja. Tapi kalau khidmatul din itu imam agama, melayani rakyat, itu kerja. Silakan orang jadi imam mau kerja apa saja boleh ya. Boleh. Tapi yang inti adalah imam agama. Bisa sangat bedakan. Sehingga saya sudah cerita sama saya Abdullah, saya ceritakan apa adanya di jamaah ini. Beliau tidak menyalahkan.